Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Indeks glikemi misalnya gula ya, gula pasir 100. Berarti kalau kita makan itu gula darah naik 100. Ya itu patokan pertama. Jadi kalau indeks glikeminya makin tinggi, berarti dia naikin gula darah tinggi sekali. Makanya kita mesti cari karbohidrat yang tidak naik indeks glikeminya rendah. Artinya kalau kita makan dia naiknya nggak terlalu tinggi. Ada orang yang pekerjaannya jadi satpamnya tengah malam gilirannya. 3 hari malam, 3 hari siang. Pas lagi 3 hari malam itu kesehatannya dia berantakan itu. Yang orang yang seperti itu biasanya HbA1c-nya juga naik. Karena dia pasti makan malam-malam. Aduh ini udahlah minum kopi lah. Kopi pakai gula. Dokter Jaya kan suka sekba. Gara-garanya COVID, Frank. Terus lah, sebelumnya nggak suka. Nah, sebelumnya nggak suka makan darah. Enggak, jarang. Waktu COVID itu HB saya rendah. HB-nya itu cuma 12 apa 10. Waktu itu dia bilang makannya apa? Hati. Atau yang ada jangan ada pilihannya. Pilih suplemen yang mengandung besi. Makan hati itu darahnya banyak. Atau darah. Daripada gitu, saya beli darah ayam tuh. Nah, pertanyaan saya, Dok. Pernah dokter makan darah mentah? Enggak. Kalau darah yang udah matang kayak tadi itu, ya nggak apa-apa. Rasanya enak nggak? Rasanya tuh kayak agar. Enggak, baunya? Enggak ada bau. Nggak ada bau? Kayak agar, tapi kan itu dikasih garam. Ya nggak ada rasanya. Cincau tuh ada pahit-pahit, dia tuh enggak. Kayak agar. Kayak agar gitu aja? Ya. Ya tapi nanti dok, saya nggak coba, Dok. Nah, ini ada saya cerita nih, Dok. Saya tadi makanya nanya, Dokter Jaya pernah nggak nyobain darah? Saya sih pernah. Kalau udah ada luka gitu, saya isep. Pernah nggak kayak gitu, Dok? Nggak pernah diresep. Sebelum saya jawab, saya mau cerita dulu nih. Zaman dulu kan ada Dracula, Dok. Dracula kan itu kan orang kaya. Iya, bangsawan. Yang dia sedot apa, Dok? Darah dari leher. Darah siapa? Darah korbannya. Korbannya perempuan kan? Tapi di situ ada ceritanya bahwa dia mengandung virus. Jadi kalau dia gigit orang, virusnya menjalar dan orang itu kemudian menular. Jadi Dracula dari vampir juga. Ini cerita plesetannya, Dok. Karena dia kaya, dia nyuruh pembantunya. Kan udah mulai tua. Si Dracula-nya udah mulai tua. Saya perlu darah. Akhirnya si pembantunya nyari darah ke sana sini. Tiap hari ngasih aja. Makin lama duitnya si Dracula habis, Dok. Si pembantunya udah nggak bisa beli darah. Nggak bisa usahain darah. Lama-lama si Dracula bingung. Ini baunya bau darah tapi kenapa encer ya? Tahu nggak kenapa, Dok? Darah mens. Iya, dia bilang saya nggak sanggup lagi beli darah. Pembalut aja saya beli yang bekas katanya. Dicelup-celup dikasih ke si Dracula. Gitu. Nah, darah itu, Dok. Nah, sekarang kalau saya mau tanya sama dokter ya, manis, asin atau hambar? Nggak ada rasa. Ada. Enggak. Ada. Agak asin sedikit. Iya. Sebenarnya enggak. Kalau saya sedot ini, kalau luka nih, misalnya luka di mana gitu kan, supaya dia cepat kering, kita sedot. Tahu nggak asinnya kenapa? Karena ada keringetnya di situ. Jadi bukan darahnya. Mungkin. Nah, sekarang saya mau ada satu argumen di mana darah itu nggak asin. Darah itu harusnya manis, Dok. Tahu nggak kenapa? Ya kencing manis, darahnya tinggi, gula darahnya tinggi. Nah, itu dia. Jadi kenapa orang kalau ke laboratorium tanya selalu diceknya, coba cek gula darah, bukannya dicek garam darahnya, Dok. Nah, jadi ada
Kemungkinan Dok ya, darah itu manis, kemungkinan. Enggak, sebenarnya dia nggak sampai menimbulkan rasa. Di Mmm, dalam darah ada glukosa. mmm, Glukosa itu gula, mhm, tapi dia tidak menimbulkan rasa manis karena gulanya tidak banyak. mmm, Maksimal paling 90 miligram per desiliter. 90, 100, mmm. paling tinggi 110 tuh kalau dalam kondisi puasa. Tapi itu aja udah bikin orang cemas tuh ya. Ya, Titik kalau itu cemasnya berapa sih Dok sebenarnya? batasannya itu kalau puasa 110, Mhm, kalau setelah makan 2 jam setelah makan tuh 140. Di mmm, atas itu baru namanya orang mengarah ke kencing manis. kelebihan. Heeh, tapi orang kadang-kadang suka salah, dia bilang gini, saya ada gula." Lah semua orang juga ada gula. Mmm, Mana ada orang yang nggak ada gulanya, kalau nggak ada gulanya kita nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk lagi. nggak mungkin tuh ya Nggak nggak ada gula mungkin, ya? itu kan badan kita itu bisa bekerja, bisa bergerak itu karena ada gula. Mhm, Tapi yang bahaya itu kalau gulanya kebanyakan mmm, di dalam darah. mmm, Itu ada batasannya. 140 tuh kalau habis makan, jadi kalau kita habis makan tuh gula darah naik. Naiknya tapi maksimal dalam 2 jam itu 140. Habis itu dia akan turun lagi. mmm. Kalau makan dia naik lagi, Nah kan kalau kita ke lab selalu diminta gula darah puasa sama puasa gula darah tidak 2 jam, sebelum puasa ya? Apa 2 sih? jam. Puasa, Heeh? terus 2 jam setelah makan. Oh, Nah, karena nilai normalnya itu kalau puasa, jadi arti dari jam 8 malam, kita mhm, nggak makan nih, cuman mhm, minum doang, mmm. diperiksa, itu gula darah puasa, itu maksimalnya 110. Tapi Jadi kalau di bawah 100 misalnya 90, 110 is okay, 100. mhm, Nah, habis itu dia makan. Setelah makan 2 jam kemudian diperiksa lagi. Nah, itu adalah puncak setelah makan. Jadi setelah makan gula darah akan naik. mmm, Puncaknya itu di 2 jam. Nah, di mhm. 2 jam itu nggak boleh lebih dari 140. Jadi harus maksimum ketambahan 30 lah gitu ya, Dok, ya? Nah, kalau dia habis gitu dia akan turun sendiri sampai ke darah puasa lagi. Yang 110 tadi Nah, maksimum. tetapi masalahnya begini, kadang-kadang kan orang antara satu makan sama makan lain Mhm, 140, dia makan ngemil, naik lagi, naik lagi. Nah, itu membuat gula darah rata-rata dia jadi berantakan. Jadi mungkin orangnya diperiksa puasa 110, terus ininya pas 2 jamnya normal, di bawah 140, tapi mhm. dia ngemil melulu. Jadi sebenarnya dia itu kondisi waktu dia ngemil tuh 140 baru turun dikit dia naik lagi bisa lebih dari 140. Itu nggak bagus ya? Nah itu kalau dia udah begitu itu namanya kencing manis Bang. Kencing manis itu begini, kalau gula darahnya di atas 180, Mhm, eee, ginjalnya udah nggak tahan kebanyakan nih, dibuang di kencing, mmm, maka kencingnya jadi manis. mhm, Jadi kencingnya itu jadi manis setelah lewatin 180. Karena sebelum 180 kencing bilang jangan dibuang nih, mmm. masih diperlukan nih, tapi kalau dia gitu nggak bisa dibuang. Nah makanya kalau orang kencingnya udah ada gulanya, itu berarti gula darahnya di Udah atas tinggi. 180. Nah, jadi cut off-nya 180. Mmm. Tapi saya mau nanya, cemilan model apa, Dok, yang bikin naik Semarang Cemilan? Semua karbohidrat, Karbohidrat. Jadi termasuk tepung-tepung, tepung, gorengan. nasi, gorengan, mie, Itu mah kalau yang itu bukan cemilan nih, Dok. Cemilan tuh yang loh kue-kue semua nah, semua kue, jadi terigu-terigu. artinya kalau tepung sama mie kita anggap makan besar lah, Dok, ya? Iya, Itu aman. Bukan aman, artinya tidak dimakan terus-terusan. Tapi bangsanya orang kan makanlah keripik kentang, naik, makanlah tempe mendoan, kue cubit. bandros gitu ya. Dan gitu itu kesukaan saya, Dok, kalau bandros, Dok. Kue ape, Ya udah, saya jadi ngiler, nanti Dok, makan bapau, itu naik. oh Jadi Bapak mah makanan gede, Dok. nah, oh enggak lah bapau itu cemilan. Itu kalau kalau jadi gini ya, sebenarnya kalau gula darah makanya karena kita nggak tahu kapan kita periksa gula darah, Ah ada juga yang namanya gula darah sewaktu. Sewaktu itu kapan aja, dia nggak mau lihat kita lagi dalam puasa atau enggak. Gula darah sewaktu langsung diperiksa, nggak juga. Tapi sebenarnya yang menunjukkan gula darah kita sebenarnya itu adalah rata-rata.
rata-rata gula darah Hmm. itu bisa di rata-rata. Nah, rata-ratanya namanya HbA1c, Frankie. Apa, Frank? HbA HbA1c namanya. HbA1c, kalau kebalik ngomongnya Hb1ac nggak boleh. Enggak, Itu HbA1c singkatan itu apa masalahnya, Jo? Ingat nggak? HbA1c. nanti di browsing aja, Di browsing gampang ada lah begitu. ya. Nah, HbA1c itu jadi biasanya kalau orang ini kencing manis apa enggak itu dilihat HbA1c-nya. Karena itu lebih real. Itu Nah, karena ngelihat rata-rata gula darah selama 3 bulan. 3 bulan. Setiap hari kan kita makan, ngemil, ngapain. Jadi kalau orang yang ngemilnya banyak atau segala macam udah pasti HbA1c-nya tinggi. Karena itu rata-rata. tunggu dong. Jadi lebih menunjukkan kondisi gula darahnya Ya, dia itu. Kan gini, tadi kita bicara masalah pengambilan sampel gulanya nih, Dok. Sampel darahnya nih. Sebelum puasa setelah puasa pagi-pagi. Jam 8 sampai jam 8 lagi. 12 jam. Setelah itu kan kita makan. Habis itu 2 jam lagi suruh periksa lagi. Nah, pengambilan sampel buat si HbA1c-nya tadi yang mana? Enggak, HbA1c itu jadi artinya gula darah puasa dan gula darah setelah makan tuh tidak menunjukkan orang kencing manis apa enggak. Indikasi kayaknya itu dia mungkin kalau dia tinggi dua-duanya. Ada orang yang puasanya nggak tinggi, tapi kalau makan tinggi, berarti kalau makan itu dia tuh peka sekali sama makanan sehingga dia jadi tinggi. Tapi untuk tahu bahwa sebenarnya dia kencing manis apa enggak lebih fair kalau kita periksa HbA1c. Iya. Ngambil sampelnya yang mana tuh, Dok? Enggak, kapan aja HbA1c mah nggak usah puasa, nggak usah ngapain. Pokoknya Jadi sembarang waktu kita datang kita minta tolong deh. Atau bisa jadi nggak? kalau kita periksa sekarang itu adalah kondisi 3 bulan terakhir, gula darah sepanjang 3 bulan itu rata-ratanya sekian gitu loh. Bisa nggak diambil dari salah satu yang pengambilan setelah puasa sama setelah makan? Enggak, gitu nggak pakai waktu. Kalau yang HbA1c Jadi nggak boleh diambil dari 2 sampel itu? Enggak ada hubungannya. Jadi ya, artinya pengambilan khusus nih, Dok? Iya. Gitu. Khusus pokoknya one day kita periksa HbA1c itu ada nilai normalnya 5,6 sama 6,5 itu batasnya. Kalau di bawah 5,6 sampai 6,5 dibalik-balik aja doang nggak? Iya. Nah, kalau di antara sekian itu orangnya normal, nggak kencing manis. Tapi kalau di atas 6,5 makin tinggi sampai belasan gitu. Nah, itu makin berat kencing manisnya. Kalau di bawah 5,6 ya orangnya kekurangan gula terus. Oke. Jadi defisiensi gula. Bagus, lemas orangnya. Misalnya orang sakit. Tapi itu yang harus dijaga. Nah, sekarang ada masalahnya begini. Orang kencing manis itu termasuk penyakit yang bandel. Kan berarti kan artinya HbA1c-nya di atas 6,5. Ada orang nih udah dipakai suntik, pakai obat apa segala macam, tapi gula darahnya mungkin normal. Tetapi HbA1c-nya tinggi terus. Tinggi terus. Kan dia langsung jadi gundah kan. Setiap kali harus terus ke dokter penyakit dalam, diabetes. Oh, ini Bapak masih parah nih, begini, terus begini. Kadang-kadang orang suka stres, stres. Kenapa HbA1 gua kagak turun-turun, naik-naik. Jadi apa yang mesti dirubah? Karena kencing manis seperti kita tahu, orang yang HbA1c-nya tinggi di atas 6,5 itu resiko kena stroke, resiko kena jantung, resiko kena ginjal, resiko buta, resiko kakinya busuk. Jadi banyak resikonya. Kencing manis tuh ya. Nah, karena itu mereka langsung kenapa nggak turun-turun nih dia punya HbA1c-nya. Terus gimana caranya nuruninnya gitu loh. Minum banyakin. Banyakin minum. Nggak pengaruh. Nggak ngaruh. Kan kalau yang jelas begini, caranya itu cuma satu. Ubah gaya hidup. Ngegembel deh ya. Ubah semuanya. Pertama, makan. Berarti kemungkinan kita makannya itu terlalu banyak karbohidrat. Karbohidrat itu yang nasi kebanyakan. Jadi nasinya harus dikurangin. Dikurangin. Nah, kalau nasi itu kan kalau biasanya kalau kita makan karbohidrat tuh kita mesti
ngelihat tuh di dalam apa ya, di internet juga dicari aja indeks glikemi misalnya. Gula, Mhm. gula ya, gula pasir 100. Berarti kalau kita makan itu gula darah naik 100. Ya itu patokan pertama. Jadi kalau indeks glikemiknya makin tinggi, berarti dia naikin gula darah tinggi sekali. Mhm. Makanya kita mesti cari karbohidrat yang tidak naik indeks glikemiknya rendah. Artinya kalau kita makan dia naiknya nggak terlalu tinggi. Pernah nggak dengar orang kencing manis disuruh makan kentang rebus? Kentang rebus, wortel rebus, Iya, tapi pokoknya kentang itu rebus-rebus deh. adalah kentang, singkong, ubi. Pokoknya direbus semua tuh, Dok, ya? Enggak, bukan itu. Tapi yang jadi masalah adalah bukan soal rebusannya, itu adalah karbohidrat yang rada rumit, kompleks. Apanya kalau udah direbus? Bukan. Karbohidrat kompleks itu adalah karbohidrat yang kalau dimakan, diproses itu dia nggak naikin gula. Indeks glikemiknya rendah. Oh, gitu. Jadi kayak semacam kayak dokter dia kemarin kita ngomong masalah havermut sama bubur ayam, Iya. lebih tinggi si bubur Iya, ayam. bubur ayam kita makan, gulanya naik. Mhm. Nah, makanya itu harus dihindari. Nah, kalau Mhm. tetap mau makan begituan, ada caranya. Pagi-pagi. Makan makanan yang banyak seratnya. Karena kita Mhm. misalnya makan sayur dulu, makan salad dulu, Mhm. baru makan itu, gula darahnya itu kagak Mhm. menghambat penyerapan gula darah. Oke, jadi itu diakalin deh, Dok, ya? Pertama jumlahnya. Mhm. Nah, caranya sih kalau orang yang begitu apa? Kadang-kadang piringnya dikecilin, Oke. Piringnya dikecilin tapi panjangnya tingginya ditinggiin sama juga bohong. Jadi harus diubahlah orang yang biasa begitu makannya nasinya setumpuk, terus kemudian di sekelilingnya itu ada lauk. Mhm. Nasinya dikurangin separuh. Kalau Nah, bisa dikurangin tunggu jadi dulu. seperempat gitu. Dokter Ja Sayurnya nggak apa-apa. Dokter Jaya tahu nggak kenapa kita masih menganut nasi lebih banyak? Kenapa? Ekonomi, Dok. Nasi itu lebih murah. Oh, bukan kebiasaan, Franky. Iya, Kebiasaan dari kecil dulu kita tuh saking orang dulu anaknya banyak. heeh. Ya kalau Buntut-buntut sayur banyak-banyak dia nggak cukup. Jadi nasi. buntut-buntutnya ekonomi kan, Dok. Jadi kan Iya. nasi itu banyak supaya sayurnya yang dimakan dikit. Karena sayur lebih mahal daripada nasi. Bayangin kalau seorang makan ini penyakit konyol ya. Saya pernah ngajak satu teman saya si Wally namanya, Wally Murray dari Amerika. Saya ajak ke Sate Senayan, zaman dulu masih di Pakubuwono situ kan. Kita kalau biasanya makan ikan, Dok. Hmm. Ikan gurame terbang itu kan Hmm. paroan, Dok, Hmm. 1 ekor. Dia bilang dia makan ini, "Mau nggak ikan nih?" "Boleh." Saya pesenin ikan. 1 ekornya dipindahin ke piringnya, Dok. Saya bengong. Saya makan apa gitu. Nggak, jadi artinya di sini kan kenapa kita seperti itu, karena kita kebiasaan. Oh, makan ikan paroan, makan Enggak, ayam enggak paroan. itu dia orang Manado bukan? Bule, Oh, orang bule. Amerika. Enggak, itu kebiasaan, Franky. Misalnya kalau di Manado juga sama. Kalau namanya ada ikan satu nih, ikan gede segede Mhm. gini, Dia ini buat satu habis. orang. Buat satu orang, bukan buat dibagi-bagi, Franky. Jadi kita ini masih terbentuk kebiasaan dari kecil, betul. Tapi karena orang tua kita tuh selalu berpikir, "Udah nasinya banyak, yang penting ada tenaga, Dok." Heeh. Ya, masalah enak atau apa. Karena sekarang kan kita Iya. bisa balik tuh kondisi itu. Nah, Nasinya sedikit, lauknya banyak. enggak, karena dulu itu semuanya disuruh kerja. Kalau sekarang anak-anak kerjanya sedikit, Franky. Kalau dulu sih ingat saya waktu masih kecil masih suruh ngepel, nyapu, ngangkat air, Kerjain nggak? kerjain. Kirain disuruh sih disuruh, tapi nggak dikerjain. Ngangkat air. Jadi memangnya kalau tenaga perlu banyak. Itu yang begituan. Jadi karbohidrat tuh harus Jadi diperhatiin. karbohidrat memang dari dulu kita memang perlu, Dok, ya, buat ini. Nah, sekarang pertanyaan saya, Dok. Tadi dokter bilang kan gara-gara ngemil. Ngemil. Karena ngemil itu sebagian besar tepung. Nah, Tepung itu gulanya itu indeks glikemiknya tinggi. kalau kita ngemilnya sayur, buah, nggak ada masalah. oke. Tapi sayur is okay. Tapi kalau buah juga nggak boleh terlalu Nggak banyak. boleh banyak ya. Karena di buah ada fruktosa, itu gula juga sama. Jadi kan dulu waktu saya tekanan darah saya agak tinggi, Dok, saya sering kali ngemil itu konyol. Seledri. Udah kayak kelinci, dimakan makan mentah-mentah gitu aja udah.
Katanya makan seledri bagus, karena saya kebetulan suka sama seledri. Orang banyak yang nggak suka dengan baunya kan, saya Eee, justru suka. iya kalau seledri Indonesia bau, tapi kalau sekarang tuh ada seledri dari Cina yang gede-gede, Mhm, itu enak Franky, itu rasanya itu seperti air, mmm. air nggak ada rasanya jadi dan nggak bau. Saya justru suka yang Indonesia, Dok, yang agak buat saya wangi, Dok, wangi. Karena kalau bubur ayam nggak pakai seledri, nggak enak, gitu. Jadi nggak ada masalah, Dok, ya, kalau kita makan sayur-sayuran Nggak, gitu. dan sebenarnya caranya adalah orang makan sayur dulu baru makan utama. Ubi merah itu sayur apa buah, Dok, ya? Ubi, Heeh, ubi merah. nggak termasuk sayur, bisa jadi sayur juga sih Iya, sebenarnya. karena gini, Enggak, sama aja kayak tomat, sayur apa buah? nah, Sayur itu, katanya kalau yang berbiji itu buah katanya, tomat termasuk. Enggak, gini, kenapa laki-laki buah dong. kenapa saya bilang, saya tanya si, ubi merah itu, karena kalau ubi merah digolongkan sebagai sayur, saya termasuk yang senang makan ubi merah mentah. Pika gitu. Enggak, kan ubi ubi itu kan nutrisi. Heeh. Nah, nggak termasuk pika. Oke, ya jadi di sini kita sebenarnya harus lebih aware itu bukan setelah puasa atau sebelum puasa gitu, Dok, ya, atau gula darah puasa, gula darah setelah puasa ya. Mmm, Bukan itu, justru yang rata-rata atau si HB1AC HbA1 HbA1c mhm, itu harus diperiksa 3 bulan sekali. Nah itu yang menjaga kita supaya kita jangan sampai kena penyakit yang aneh-aneh nantinya. Karena mhm, diabetes itu sekarang banyak sekali di dalam populasi, Franky. Nah itu satu, makanan karbohidrat dikurangin, mhm, sayur dibanyakin, mhm, kacang sama biji-bijian, biji itu mhm. dibanyakin. Karena itu juga menurunkan gula darah. Oh, makan gituan bagus ya berarti ya? Ya, terus apalagi, dia itu harus, ini, tidur cukup, karena kalau kita nggak tidur, gula darah juga bisa naik. Mmm, Terus kemudian apa? olah Olahraga. Olahraga tuh nurunin gula, Franky, nurunin gula. Jadi kita kita makan banyak pun sebenarnya nggak masalah, tapi olahraga. Nah, olahraga sampai berapa banyak? mmm, Olahraga tuh ada olahraga yang naik sepeda mhm, misalnya, atau lari cepat, mhm. atau berenang, itu paling sedikit 150 menit seminggu, Jadi kalau seminggu kita 3 anggap 5 kali. hari, Dok, ya, 3 30 menitan. heeh, terus jalan kaki Mhm. 30 menit paling sedikit. Nyetir termasuk olahraga nggak? Enggak lah, itu duduk, apalagi sekarang kalau kamu pakai yang otomatis itu nggak ada olahraganya, kakinya malah sekecil. Terus itu ada yang paling nurunin gula darah adalah olahraga beban, Franky, Padahal kalau mesti fitness. nyetir kan, Dok, mata kita konsentrasi, capek loh, Dok, nyetir itu. Ya itu Wi sama aja kamu nanya, itu main gaplek itu olahraga enggak? nggak boleh Main sih, remi olahraga enggak? Buat saya susah itu dijawabnya. mmm, Main itu nggak catur capek, kalau olahraga gaplek sih nggak capek. Kalau ini kan kita konsentrasi, nih coba berargumen nih ceritanya nih. Nyetir, ya sekarang sih yang bener kata dokter, yang kebanyakan dipakai cuman tangan doang, kaki udah jarang kan, Dok. mmm, olahraga yang paling benar yang itu jadi kalau olahraga itu sangat-sangat menurunkan gula darah, Mmm, jadi olahraga yang umum lah, Dok, ya? heeh. Terus tidur tuh harus 7 sampai 8 jam. Jadi artinya supir-supir akap kayak saya juga nih nggak jangan karena dibilang, gue capek abis nyetir sekian jam." Mmm, Nggak olahraga, tapi justru harus olahraga juga, heeh. imbanginnya gitu, Dok, ya? Nah, terus yang perlu ada beberapa hal yang mesti dipantang, Franky, sama Mmm. sekali nggak boleh. Tidur berarti 7 sampai 8 jam ya? Iya, Pantes saya tiap hari pakai itu, yang di handphone tuh ada tuh, nah, kesehatan itu. heeh, Setiap hari saya record, begitu 8 jam berarti udah achieve achieve. nah sekarang ada beberapa hal yang bisa mengganggu tidur. TV, Bola, ya tapi bola kalau nggak ada TV-nya, Dok, dia mau nonton di mana? di HP. Nggak Itu bola itu mengganggu tidur. Yang kedua itu adalah hangout. Anak sekarang tuh udah stres dia tuh cari hiburan dengan hangout. Hangout pulangnya jam 2 pagi, jam 3 pagi. Udah gitu main komputer, nyari WiFi, Franky. mhm.
Anak-anak sekarang itu kurang tidur gara-gara begituan. Nah sekarang Dok, kalau misalnya si anak yang hangout sampai jam 2 pagi, Hmm, dia tidurlah jam 3 sampai jam 11. tidak bisa tergantikan. Karena gini, Tuhan tuh sudah mengatur kita punya waktu 24 jam, 8 jam kerja, 8 jam tidur, Mhm, 8 jam lagi mhm, untuk yang lain. mhm. Nah, waktu tidur itu adalah waktu kita memperbaiki sel-sel, Oke, membersih-bersihkan seluruh badan kita, dan itu hanya efektif kalau di malam hari, oke Rengge. Dok, 8 jam nih Dok, Hmm, 4 + 1 + 4. Jam 9 dia tidur, jam 1 dia bangun, nonton dulu sebentar sampai jam 2 tidur sampai jam 6. nggak bisa tergantikan. Yang malam itu tidak bisa tergantikan. Kalau itu dilakukan terus-menerus, dia Jadi dia harus kortisolnya naik nonstop tidurnya? nonstop dan malam hari. Oh, kan saya sering kali begitu, 9 nih sampai jam 1 nih, tidur pules misalnya, tahu-tahu jam 1 bangun nih, ada gangguan. Ya udah daripada nggak bisa tidur, kita cari kesibukan lah nonton TV sampai jam 2 bisa tidur lagi sampai jam 6, kan dijumlahin itu 8 jam. Malam lagi, Dok. Ya itu tapi tidak sebagus kalau kamu Nggak, tidur ya artinya terus-menerus. artinya kalah bagus, Dok, ya? Ya, karena kalau yang namanya tidur itu paling sedikit kita mesti dapetin 1 atau 2 jam tuh tidur dalam. Oh, Kalau dapat. di selang begitu nggak bisa tidur dalam Reng, Mmm, biasanya. Tidur dalam itu satu tidur di mana kondisi tubuh benar-benar istirahat, perbaikan sel di dalam dan segala macam, dan itu akan meningkatkan daya tahan dan lain-lain termasuk nurunin gula darah. hmm. Nah, kalau orang-orang yang sulit tidur, Dok, kan sekarang ada pil-pil tidur yang dijual bebas, atau kita buat obat anti mabuk perjalanan aja bikin tidur tuh, Dok. Hmm. Kita pakai itu tiap hari. Nah, asal tahu aja kalau obat-obat itu selalu pasti punya efek samping Jadi ke nggak ginjal dan segala macam. Jadi yang paling umum adalah orang kadang-kadang nggak bisa tidur, ya mesti dicari sebab nggak bisa tidurnya apa. Banyak kali, sering kali dia nggak bisa tidur karena kekurangan magnesium. mhm. Ya obatnya magnesium, Kalau itu saya bukan sih, obat, kalau saya itu ngerasa kalau mineral. kurang capek, susah tidur. Jadi makanya kalau habis olahraga tuh, Dok, enak tidurnya. Jadi olahraga bikin badan kita capek, badan kita nagih. Iya. Itu enak tidurnya, pules banget istilahnya. Ba ba cuman bisa bikin kita marah-marah, Dok. Tahu marah-marahnya kenapa? Lagi tidur berisik orang, bangun kita marah. Itu nggak ada alasan lagi. Nah, Nggak ada alasan, harus membiasakan walaupun kondisi dunia mau runtuh kita tetap bisa tidur itu. itu nuknya kebluk, nggak bisa. Oke, Dok. Nah, jadi balik kepada si HbA1c, itu kita rutin harus 3 bulan sekali kontrol si Ya. HbA1c, karena itu titik awal untuk bagaimana memonitor penyakit gula tadi, Dok, ya. Heeh. Dan ini penyebabnya karena pola gaya hidup kita, Ya. pola makan dan gaya hidup. Pola makan, gaya hidup, olahraga, Mhm, pola tidur, mmm, dan satu lagi stres. Stres juga begini tuh. Termasuk tadi yang saya bilang apa, begadangan. Orang yang begadang itu resiko HbA1c-nya tinggi itu juga tinggi karena pada waktu kita bangun, mmm. kita punya hormon grelin namanya, hormon nafsu makan. Sebentar, pada waktu kita bukan bangun, tidak tidur nih, Dok, ya. Ya, Pengertian saya bangun tadinya lagi tidur bangun, bukan. tadi artinya belum tidur? Iya, kita Mmm, malam-malam nggak tidur, nggak tidur ya? hormon lapar itu keluar dari badan kita, namanya grelin. Hormon itu membuat kita jadi lapar sehingga malam-malam juga itu mulai nyari Indomie, Enggak, nyari keluar. di itu abang-abang tuh jual Iya, goreng tek tek keluar tek gitu. cari warteg atau warung-warung Enggak, yang itu memang seperti itu. jualan. Nah, gara-gara kita makan di malam, mestinya kita nggak makan kan? Mmm, Habis itu kita tidur. mhm, Selama tidur, kita kasih kerjaan ke perut, perutnya nggak istirahat, mmm, gula darahnya naik karena dia mendapatkan asupan
Gula yang lebih tinggi dari normal selalu setiap hari. Ini pengertian dokter Dia ngomong gini kan untuk orang-orang yang secara terus-menerus melakukan seperti ini, Dok. Sering lah ya? Enggak, pokoknya setiap kali dia melakukan itu terjadi itu. Nah, makanya saya Nah, bilang begini, seorang dokter, misalnya dokter ya, mhm, baru lulus nih dokter, mhm, biasanya ditanya sama dosennya, "Kamu mau apa? Mau dokter bedah apa mau dokter medis?" mhm, Dokter medis nggak pakai pisau, mhm, dokter penyakit dalam, dokter anak. mhm, Dokter pakai pisau, dokter bedah, ortopedi, forensik tuh pakai pisau. mhm. Kalau yang pakai pisau, itu umurnya lebih pendek mungkin, daripada yang dokter yang nggak pakai pisau. Siapa yang membunuh dengan pedang, dia akan mati dengan pedang, Dok. Karena orang misalnya dokter bedah, Mhm, dokter kandungan, mhm, orang-orang lagi tidur, dia harus di rumah sakit. Ada pasien yang mules tengah malam, dia dibangunin. Pasiennya mules, "Dok, mau beranak." Dia dibangun bangun, dibangunkan. dibangunkan. Mhm, Dia periksa pasiennya udah mau melahirkan, dia kerja begini-begini kan lapar, dia makan. Dia nggak istirahat. ya artinya Nah, pekerjaan itu akhirnya yang bikin dia pekerjaan itu terus-terusan tuh, Dok. nah, makanya misalnya ada itu orang gara-gara pekerjaan. Mhm, Nah, ada orang yang pekerjaannya jadi satpam. Satpamnya tengah malam gilirannya. mhm, 3 hari malam, 3 hari siang. mhm, Pas lagi 3 hari malam itu kesehatannya dia berantakan itu. Yang orang yang mmm, seperti itu biasanya HbA1c-nya juga naik. Karena dia pasti makan malam-malam, "Aduh ini udahlah minum kopi lah." Kopinya kopi pakai gula. mhm. Nah, Buat jaga supaya nggak tidur. ya seperti itu. Jadi itu harus diperhatikan dan satu lagi ada beberapa hal lagi yang juga memperparah itu. Mmm, Orang ngerokok, minum alkohol. tapi parah, Dok, kalau teman-teman saya ngerokok, kalau saya bilang, "Eh, stop ngerokok." Udah dik udah dikurangin, Frank, "Nggak cukup, mesti berhenti." "Nggak bisa." Langsung jawabnya, "Rokok? Mmm, Hebat banget tuh." mmm. Kuat dia punya Nggak rasa bisa cinta. disuruh balik, apinya di dalam. Nggak bisa, Dok. Nah, Dok, jadi gini, Dok, pertanyaan saya tadi kan apa, kalau dia melakukan pekerjaan atau perbuatan itu, Dok, ya, secara sering, Mmm, tapi kalau ada satu insidentil, kita terpaksa harus nunggu orang atau pergi perjalanan keluar kota, kan i satu kali i doang tuh. iya kalau Itu sekali-sekali sih tidak ada masalah. jadi orang jangan terlalu khawatir gitu ya, kalau sekali-sekali jangan, nggak boleh, saya nanti harus perjalanannya siang terus." Nah, kebetulan penerbangannya nggak ada tuh yang siang, harus malam. Itu aman, ya. Ya, Jadi jangan jangan terlalu kaku ya menerjemahkannya, Dok, ya. mhm. Oke. Terus makanan Mhm. juga tuh yang nggak boleh ultra processed food, Franky. Apalagi tuh? Ultra processed food tuh makanan yang diproses terlalu banyak, misalnya nugget-nugget, Mhm. hamburger, Hmm. hotdog, Hotdog yang bikinan pabrik nih, Dok, ya? ya, Atau hamburger yang bikinan pabrik ya? iya yang udah diproses begitu. Hmm. Itu gorengan, Mhm. itu semua naikin naikin HbA1c semua, Kadang kalau Franky. saya hamburger sering bikin sendiri, Dok. Nggak masalah ya kalau hamburger. Jadi daging cincangnya, daging giling itu saya bikin, saya bentuk seperti, hamburger punya, dagingnya, Mhm, saya goreng sendiri, saya masak, lebih enak sih, Dok. Itu nggak masalah kan? mmm, Yang nggak boleh adalah yang sudah frozen, bukan nggak boleh, artinya nggak bagus ya ya. buat kesehatan. Kalau yang tadi saya bikin kan itu kan fresh ya masuknya ya. Itu yang beras, kalau misalnya, dia HbA1-nya tinggi ya ada baiknya berasnya selain dikurangin nasinya, diganti sama nasi merah yang indeks glikemiknya lebih rendah. Kalau roti, roti putih diganti sama roti yang coklat atau Merah. roti-roti kan ada roti-roti yang pakai whole wheat Oh, apa segala macam gitu. Itu itu. rotinya biasanya lebih lebih rendah indeks glikemiknya, Franky. Terus itu jangan minum minuman-minuman minuman-minuman yang ada itu loh, termasuk minuman-minuman kemasan di dalam botol, itu hampir semuanya itu bisa meningkatkan HbA1c, Franky. Dan kalau ini dilakukan secara sering, itu ngerusak dia punya perhitungan HbA1c-nya tadi, Dok, ya? Ya, jadi ya kadang-kadang orang bilang, "Loh saya udah minum obat." Dia memang pergi ke dokter, dia minum obat, Mhm. terus, sudah suntik sama insulin gini-gini, HbA1c-nya kagak turun. Ya kalau pola makan nggak dirubah,
tidak olahraga, dia begadangan mulu, yang kagak bisa turun-turun. Jadi itu harus dilakukan secara simultan. That's why itu rada-rada susah. Dan paling susah buat seorang perempuan adalah apa? Ngemil. Iya, Ngemil itu yang paling rata-rata susah. perempuan Mereka gitu. makan, enggak, saya udah makan udah kurang, saya udah gak makan nasi katanya. Ya tapi ngemilnya apa? Ngemilnya siomay, apa segala macam. Wah, itu ya Ah, sama bukan aja. cuman itu, Dok. Kue-kue kering Iya. dimakan. Apa sih kentang yang tipis-tipis itu dimakan. Entar apa lagi yang dibungkus-dibungkus itu, Hmm. dimakanin sama dia. Nah, jadi gula darahnya itu nggak berhenti-berhenti. Dimasukin gula dia naik lagi, naik lagi. Nah, satu lagi ya, kalau orang mau tidur, Fengki, itu makan tuh 3 jam sebelum tidur tuh nggak boleh makan. Karena proses pencernaan itu lama, bisa 12 jam. Jadi kalau kita makan berat sebelum tidur kurang dari 3 jam, sepanjang kita tidur itu semua sirkulasi kita tuh ke perut semua tuh buat ngolah makanan. Jadi tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri, membersihkan sel-sel yang rusak dan segala macam. Akhirnya jadi penyakit. Oke, jadi makanya jam 5 sore kita makan lah, Dok, ya. Iya, kalau Jadi misalnya tidur jam 8, jam 5. Kalau misalnya tidur jam 11, ya jam 8 paling sedikit. Sudah stop. Dan satu, yang paling efektif kalau mau turunin HbA1c, intermittent fasting. Tidak makan di pagi hari, mulai makan siang dan makan sore. Udah itu. Makan sorenya itu 3 jam sebelum tidur. Itu semuanya turun. Ditambah olahraga biasanya sih tidak ada. Dia kondisinya jadi bisa membaik. Membaik itu artinya apa? Memperpanjang umur juga. Karena salah satu efek dari kita gula darah itu mempercepat penuaan. Tapi, Dok, kita bicara tadi 3 pengukuran gula darah nih, Dok. Setelah puasa dan setelah makan. Satu lagi HbA1c. Kalau yang paling penting HbA1c, buat apa kita ngukur yang 2 ini, Dok? Karena kadang-kadang kita mau ngecek. Misalnya kalau saya sih begini, sebelum makan saya cek gula darah. Saya makan bubur nih semangkok. Saya cek, naiknya tinggi sekali. Nah, berarti gua mesti makan lebih sedikit. Atau gua makan sayur dulu. Jadi saya memang ngecek makanan ini makan, misalnya saya ganti nggak makan nasi. Saya cuma makan kentang aja 3 biji. Naik nggak gula darah saya setelah 2 jam. Jadi saya akhirnya bisa memilih makanan yang tidak merugikan badan saya gitu loh. Oke. Jadi itu buat kontrol gitu, Dok, ya? Iya. Jadi sebenarnya siang tadi setelah puasa itu kita juga kontrol apakah sebenarnya badan kita bisa men-treatment kita punya makanan dengan benar nggak Kalau gitu ya? buat dokter, kalau orang normal misalnya gula darah puasanya normal, tapi yang 2 jamnya tinggi, berarti dia perlu obat itu setelah makan. Supaya dia tidak terlalu tinggi. Tapi kalau puasanya tinggi, yang setelah makannya tidak Ini tinggi, lebih berarti bahaya nih. dia mesti makan obat yang long acting, Ya. yang bisa menjaga gula darah pada waktu puasa. Ya, ini yang lebih bahaya menurut saya. Tapi kalau dua-duanya tinggi, ya obatnya 2 macam. Ada obat yang dibuat disuntik barangkali, yang bisa long acting, tapi sebelum makan, lo makan obat dulu supaya dia nggak terlalu tinggi begitu. Itu untuk pengobatan juga gitu loh. Jadi 3-3 ini sebenarnya memang perlu, bukannya istilahnya, oh karena kita pengennya tahu HbA1c-nya doang, yang ini nggak perlu. Dan cuman yang tadi puasa dan setelah makan nggak perlu tiap bulan kali, Dok? Enggak, cuma sekali-sekali, cuma buat tahu aja. Nah itu, nah sekarang. Tapi ada beberapa hal yang mesti diperhatiin, Frankie. Masalah soal buah. Sayur mostly sebagian besar tuh tidak ada masalah. Sayur Tapi ya? buah, ada beberapa buah itu yang gulanya tinggi sekali. Yang tidak baik untuk orang yang HbA1c-nya tinggi. Dia bisa bikin dia tinggi luar biasa. Gula-gula itu adalah buah-buah yang musiman, Frankie. Musiman dan yang terlalu matang. Misalnya contoh durian. Durian itu tinggi sekali gulanya. Durian sekarang nggak musiman lagi, Dok. Tiap hari ada terus. Ya, karena rekayasa. Tapi itu sebenarnya musiman. Enggak, kita ke Mangga Besar tuh tiap hari dijualan durian. Ya, yang tinggi gulanya ya itu pisang, terus mangga,
Oke, jadi maksud Dokter Jaya buah-buah yang aslinya memang buah musiman ya? Heeh, Masalah sekarang ada terus karena istilahnya rekayasa, iya, dia nanamnya bergilir. heeh, Mhm, misalnya rambutan. mhm, Bukan berarti nggak boleh, boleh sih sekali-sekali, tapi jumlahnya harus nggak boleh terlalu banyak. mhm. Buah yang relatif aman apa? Buah pir, buah Mahal, naga, nggak suka. buah jambu, nah Suka. kayak gitu-gitu. Itu Jambu apa dulu nih? ini apa, apel, Jambu apa? Jambu air apa jambu batu nih? ya sama, jambu air, Sama? jambu batu sama, Apa dua-dua nggak boleh terlalu ya? tinggi, heeh. Mhm. Terus? Gitu, ya 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 begitu. Jadi, buah itu nggak semua, tapi, kalau anggur tuh termasuk tinggi, Renggi. Nah itu Termasuk suka dia. kadang-kadang tinggi. Jadi jangan makan terlalu banyak, jangan makan sekilo. Nah, iya nggak akan kuat Dok. Paling anggur kita makan 1 on aja udah lumayan gitu. Nah, It jadi istri saya benar, Fengki. Saya kalau makan durian, "Mau makan durian? Masih mau makan durian?" "Iya, oke." Dikasih 2, bukan 2 2 biji, 2 maksimal 2 ini, Feng, 2 biji. mmm, enggak saya nggak akan ngomong Dok, entar ajak Dok, bengkuang, Nggak ada masalah, bengkuang itu isinya air. bengkuang enak ya? Iya. Ya dia itu termasuk yang nggak timbulin masalah ya? Oke, jadi yang jeruk? Jeruk jeruk sih sebenarnya dari segi gula nggak, tetapi jeruk itu variasi. Ada jeruk yang gulanya rada tinggi, fruktosanya rada tinggi, ada yang nggak. Kan jeruk ada yang manis, ada yang jeruk asam, ada jeruk Yang di bagaimana. rumah saya jeruk songkit itu agak asam ya Dok ya? Iya. Nggak Ja masalah ja tuh ya berarti jeruk ya? jeruk sih sebenarnya rata-rata sih tidak begitu masalah. Jadi sebenarnya kayak tadi yang kita hafalin sebenarnya yang nggak bolehnya aja Dok ya? Iya, Kalau yang bolehnya lebih banyak mah kita nggak usah pusing ya. iya. Kalau saya sih nggak pusing, istri saya yang milihin buahnya apaan. Ada buah-buah yang nggak pernah disentuh sama dia. Bahaya Dok. Buah nangka tuh, itu gulanya tinggi, Feng. Nangka, Nangka tinggi. enak. Cempedak tuh tinggi. Cempedak saya nggak terlalu suka karena baunya, istri saya yang suka. Dia kalau ke, Glodok, Pancoran, udah pulang beli nangka goreng tuh. Pernah dikasih coba kan dokter dia kan? Ya satu. Satu satu kali makan jadi banyak. Hmm. Nah, sekarang Dok, kalau tadi dokter bilang stres, Set micu itu stres itu karena hormon atau apa? stres itu memicu kortisol. Oh, Kortisol. mhm, Kortisol atau kortison itu mhm, menekan kekebalan, menaikkan gula darah. Gula darah naik, Panggi. Dia mempengaruhi anak ginjal. Kelenjar anak ginjal ngeluarin hormon ya glukokortikoid yang meningkatkan gula. jadi ini nggak ada urusannya sama masukan makanan nih Dok ya, tapi Enggak. justru dia menyalahgunakan stok kita gitu ya? Nah, nah makanya kalau orang yang supaya menghindari stres apa? Orang tuh ya kadang-kadang suruh ikut yoga Mmm, atau ikut ya ikut tai chi kayak atau apa pokoknya jadi dia tuh yang bisa menurunkan dia punya emosi, healing yang kayak gitu-gitu. Karena orang kadang-kadang dari kerjaan itu membuat dia stres lagi. mhm, mhm. Orang yang misalnya, main saham melulu kayak begitu, itu Dia stresnya nggak luar biasa main juga Dok, gara-gara gitu. dia berusaha. Ya, yang trading-trading gitu makanya itu stresnya itu yang bisa bikin gula darahnya naik, Oh, kalau saya bukan sih dari kalau lihat saham itu cuma buat alasan doang Dok, nah, biar kelihatan sibuk gitu Dok. stres bisa juga kan jadi gara-gara bosnya galak, istri galak, Mmm, itu stres juga Franky sama. mmm, Musti ada itu, kompensasi untuk relaksasi. mmm. Oke, jadi saya ulang nih Dok, pola makan, gaya hidup, Mhm, olahraga yang cukup, tidur istirahat cukup. yang cukup, 4 ini Dok ya. Kalau ini sudah kita betulin dengan benar, Ya, tapi HbA1c ini artinya nilai buruk ini kan tidak permanen Dok? enggak Enggak ya? enggak, Jadi dia bisa ramalan 3 bulan terakhir. kita bisa revisi nih Dok nilainya Iya. setelah kita lakukan pembetulan yang tadi Nah, Dok ya? ya evaluasi itu dan biasanya kalau misalnya memang udah ada tinggi ya mendingan konsultasi ke dokter apa yang kurang. Mungkin harus dikasih obat supaya dia. Jadi obat itu adalah secondary setelah kita nggak bisa ngatur itu. Tetap aja tinggi terus ya udah berarti harus harus
mau nggak mau nyerah sama dokter ya. Dikasih obat. Nah kalau udah dimakan obat itu dia kemudian normal ya it's okay. Kan prinsipnya penyakit kan kita harus berdamai. Kalau kita udah kena, ya kita harus berdamai dengan penyakit dan kemudian bagaimana caranya supaya kita sesehat mungkin itu loh. Ya jadi upaya terakhir adalah dokter dengan obat. Tapi hindarin yang ke dokter deh dok ya. Hah? Kalau bisa kenapa masih ke dokter gitu dok ya? Ya justru itu. That's why saya bilang kalau orang kadang-kadang bilang kan saya mulai gula. Ya gula oke, kamu ubah gaya hidup kamu. Kalau gaya hidup itu sudah bikin HbA1c kita normal ya kita udah tidak perlu dokter. Jadi kita bikin. Tapi kalau HbA1c-nya 10, 12 gitu-gitu. Udah rubah gaya hidup nggak? Kalau udah gaya hidup pasti begitu ya udah harus nyerah deh. Maksimum di 6,5 tadi dok ya? Ya. Kalau 6,6? Yuk, Nawar dikit ya dok. Ya, berarti masih ada yang belum patuh sebelah situ. Iya. Jadi kalau 6,6 sebenarnya lebih gampang nurunin ke 6,5 gitu dok ya daripada dari 10. Tapi maksimum bisa sampai berapa dia? 12, 14. Ada orang yang gulanya tinggi itu yang orang bisa pingsan. 12, 14 itu 2 kali lipat daripada harga yang daripada nilai maksimum ya itu yang orang yang makannya sembarangan, yang tidak kadang-kadang itu cuma dengan mengubah jumlah jenis makanannya aja sebenarnya itu bisa terkontrol sebenarnya. Mengubah misalnya contoh hilangkan makan pagi dengan makan siang dan makan sore aja dia itu bisa terkontrol, why not? Dengan cara dia fitness dan kemudian bisa terkontrol, why not gitu. Karena kayak misalnya olahraga beban itu meningkatkan kita punya massa otot. Massa otot itu memakan gula. Gula yang ada di darah itu dimakan sama dia. Jadi waktu diperiksa HbA1c ini normal-normal aja. Dan itu bukan dalam bentuk ngakalin yang jahat tuh ya? Enggak. Ngakalin yang benar tuh ya? Dia itu kan otot itu cadangan gula ada di otot. Makin banyak ototnya, cadangan gula makin banyak. Masalahnya kita makin tua, otot kita makin menipis, sarkopeni. Mengecil dia tidak bisa nyimpen gula, maka gulanya beredar di dalam bisa darah. nggak sih dok kalau kita bertambah umur kata dokter bilang sarkopeni itu kita maintain tetap tidak terjadi sarkopeni. Itu dia orang olahraga itu mempertahankan itu. Olahraga terus makannya makanan yang bisa membentuk otot gitu ya, protein. Ya. Ya protein itu bukan berarti protein harus makan daging ayam apa sih, enggak. Harus makan protein, tahu, tempe itu juga termasuk. Telur yang paling ini. Telur itu adalah protein yang paling sempurna. Kok bisa sempurna? Sempurna. Telur itu proteinnya tinggi sekali. Dan itu murah. Telur apa aja nih ya? Ya. Nggak telur ayam. Telur ayam. Yang paling bagus telur ayam. Kalau telur bebek itu kurang bagus karena itu kolesterolnya tinggi sekali. Itu. Jadi dokter bilang tadi untuk salah satu ngontrol gula darah makan kacang, berbagai macam kacang, biji-bijian gitu ya. Ya untuk saya sih kebetulan suka sekali kalau makan kacang mede. Tiap hari saya makan kacang mede tapi dikit. Kalau banyak-banyak bisa bikin sakit perut kan. Kacang mede ya. Itu gurih banget. Ya. Tapi kalau kebanyakan bisa jadi monyet lagi. Itu kan asalnya dari monyet itu. Iya. tapi banyak orang yang tidak tahu sebenarnya buahnya seperti apa, Frankie. Ya seperti stroberi. Pernah makan nggak? Stroberi bawahnya ada komanya gitu. Iya, tapi buahnya ini kan jarang dimakan, Frankie. Padahal itu dimakan kan sebenarnya. Nggak tahu tuh. Saya dimakan. Lebih suka kacangnya. Dulu tuh sama-sama ada buahnya itu di atasnya ada si monyetnya itu, kacangnya. Yang diambilin kacangnya, tapi yang gininya nggak dimakan. Itu buat si monyetnya, dok. Kan jambu monyet kan, maksud dokter. Jadi jambunya buat dia, metenya buat kita. Bagi-bagilah, dok. Jangan serakah. Oke, jadi HbA1c, pengecekan darah setelah puasa dan setelah makan, itu 3 serangkai yang penting. Jangan cuman puasa, makan. Harus 3-3-nya. Cuman yang lebih rutin harus itu 3 bulan sekali si HbA1c-nya tadi ya. Tapi kalau misalnya kita udah tinggi, kalau mau tahu inian harian, ya mestinya sih punya alat sendiri di rumah. Nah dok, kalau kita nggak punya alatnya,
gejalanya apa dok? Kalau orang kelebihan daripada Kalau kelebihan nilai tidak ada gejalanya. nilai batas itu nggak ada Nah, kalau gejala. kekurangan keringat dingin, bocor keringat dingin, Oh. itu kayak meriang-meriang gitu, dingin. Mm-mm. Kalau keringat dingin itu berarti kekurangan. Mm-mm. Tapi Nah. kebanyakan orang sekarang nggak kekurangan, kelebihan nggak ada gejalanya. Yang gejalanya adalah nanti makin gemuk. Oh, petunjuknya adalah jadi tambah gemuk gitu dok ya? Iya, makin molek. Ya tapi kan Orang-orang sekarang juga liatin aja tuh gara-gara makanannya gitu. Yang utama tuh yang paling parah adalah mereka makanan minum-minuman yang ada di mall-mall itu. Hampir semuanya itu gula semua lagi. Sekarang tehnya pakai susu, pakai gula, pakai boba, itu semua karbo semua. Semua dimanisin. Minum jusnya dikasih gula. Nggak ada yang dikasih gula lagi. Jarang. Jus murni gitu. Jarang orang kayak gitu. Dia, saya mau jeruk murni dong. Ya. Enggak. Kalau jeruk murni sih gampang. Yang repot kalau alpukat murni. Nggak enak. Kalau jeruk murni, kan jeruk tuh seringkali memang sudah manis dok. Tapi alpukat itu kan kalau nggak dikasih, itu kan cuma rasa alpukatnya doang. Enggak, kalau saya makannya yang alpukat doang. Susu coklat kasih susu. Malah kalau istri saya beli es Shanghai. Ya cuman isinya air kelapa, kelapanya sama itu alpukat. Sama buah atap paling. Gak ada rasa nih. Dan nanti kapan-kapan kita ngobrol masalah kolang-kaling dok ya. Soalnya ada teman saya kemarin kasih penjelasan masalah kolang-kaling kayaknya menarik tuh dok. Ya. Saya mau tahu benar apa enggak tuh dari segi kedokterannya. Benar, kolang-kaling bagus, kaliumnya banyak. Oke dok, jadi istilahnya sekarang nih kita sebenarnya yang tadi masalah gula darah itu nggak perlu obat kalau kita bisa segera netralisir dengan perbuatan yang benar ya dok ya. Tapi kecuali kalau HbA1c-nya tinggi sekali itu udah ke dokter deh. Oke dokter ya tiap hari ya mengukur darah ya? Enggak. Kalau gula darah iya. Gula darah dokter tiap hari? Tiap hari. Ada dokternya pribadi di rumah. Gula darah, tensi. Saya mau tensimeter di rumah ada 2 tapi nggak tahu taruh di mana. Karena setiap kali pengen pakai selalu hilang. Taruh dong di tempat praktek. Katanya mau jadi dokter. Nggak tahu dokter Jaya di rumah saya. Begitu saya taruh di sini, siapa yang berantakin taruh sini? Dipindahin sama dirapiin. Besoknya saya cari lagi kemana nggak tahu. Gitu udah deh dok, yang kayak gitu saya udah nyerah dah. Mendingan istilah kalau ketemu baru pakai, kalau nggak ketemu ya udah anggap aja nggak ada. Oke dok, kalau gitu nanti artinya jangan malas untuk kontrol itu dok ya, supaya untuk mencegah penyakit yang enggak tadi dokter bilang. Ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!